yang telah bersama kami ikutlah kerja pengawasan, kerja pencegahan demi suksesnya Pilkada NTB tahun 2024. Pilkada NTB tahun 2024, alhamdulillah wa syukurillah, sampai dengan tadi malam sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kota Bima, yang artinya bahwa insya Allah dalam waktu dekat, ya, karena saya nggak berani sebutkan tanggal kapan orang dilantik karena itu domainnya pemerintah pusat, ya. Tapi sebagai warga negara, sebagai keluarga besar Bawaslu NTB mengapresiasi bahwa Pilgub NTB, kemudian Pilwakot dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati NTB alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua ini bisa terlaksana berkat kerjasama, semangat kolaborasi yang kolaboratif antara kami keluarga besar Bawaslu NTB dengan para stakeholder lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ikhtiar kerja-kerja kolaborasi yang telah kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan kita dalam rangka semakin memperkuat iklim demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, pada proses ini atau pada rapat ini, karena judulnya adalah rapat evaluasi, maka sedikit saya akan menyampaikan overview, ya, terkait dengan kerja-kerja kehumasan dan kerja-kerja ubal pada proses pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kemarin. Sahabat-sahabat yang saya cintai, tahapan Pilkada sudah selesai. Artinya kita tinggal menunggu pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Tetapi proses kerja-kerja penguatan kelembagaan, proses kerja-kerja penguatan demokrasi di NTB tidak boleh selesai. Selagi masih ada lembaga Bawaslu, selagi masih ada kita sebagai pejuang-pejuang demokrasi di NTB, maka ada pilkada atau tidak ada pilkada, ada tahapan ataupun tidak ada tahapan, maka semangat untuk melakukan penguatan kerja-kerja penguatan demokrasi di NTB wajib kita lakukan dalam ruang dan waktu yang tidak boleh terpisahkan. Kenapa ini saya tekankan di awal sebelum saya sampaikan overview-nya? Jangan sampai, ya, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota dan kita semua, karena tidak ada tahapan, kemudian karena anggarannya terbatas, kita menganggap bahwa penguatan demokrasi itu sudah selesai. Jadi penguatan demokrasi itu tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal jabatan. Apa itu anggota Bawaslu, bukan anggota Bawaslu. Maka sekali lagi penguatan demokrasi jangan soal anti politik uang, politisasi sara, demokrasi prosedural, demokrasi substansial harus menjadi komitmen kita bersama-sama untuk tetap merawat, menjaga dalam rangka pelaksanaan pilkada di tahun 2029 nanti. Nah, untuk menjaga itu semua, maka sebagai lembaga Bawaslu tentunya saya ingin flashback, ya, atau sedikit mengulas atau mengingat kembali tentang apa dasar kita pada pelaksanaan pilkada kemarin. Nah, karena ini judulnya lebih spesifik soal ubal, maka saya berharap teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-NTB termasuk Bawaslu NTB, maka kita mencoba pertama mengingat lagi soal Perbawaslu Bawaslu nomor 3 sebagaimana telah dirubah menjadi Perbawaslu nomor 18 tahun 2023 tentang pola hubungan. Nah, pola hubungan itu yang internal, mulai dari soal ketua dan divisi-divisi lainnya, termasuk dengan kesekretariatan. Itu penting lagi kita melakukan refresh, ya. Jangan sampai tidak ada pilkada kita anggap Polhub itu tidak berlaku. Jadi ada atau tidak ada pilkada, Polhub nomor 3 sebagaimana ditentukan di Polhub nomor 18 tahun 2023 tentang tata kelola kerja dan pola hubungan kelembagaan pengawasan pemilu harus kita refresh lagi. Yang kedua, teman-teman juga jangan lupa
merefresh lagi atau membaca lagi soal Perpres nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Kenapa ini penting? Karena itulah yang saya potret selama ini. Teman-teman sering membuat yang namanya kampung anti politik uang, politisasi sara, dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas pelajar, Gen Z, milenial, kemudian sahabat online Bawaslu, itu sebenarnya menerjemahkan Bawaslu nomor 2 tentang pengawasan partisipatif. Yang ketiga adalah soal Bawaslu nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama. Saya yakin ya, teman-teman kabupaten kota telah melakukan MOU, PKS, lain sebagainya. Nah itu tolong diperhatikan lagi. Kemudian yang berikutnya soal humas. Nah, teman-teman tolong perhatikan soal ST nomor 88 tahun 2022 tentang kehumasan, ST nomor 83, ST nomor 90, dan terakhir adalah ST nomor 311 tentang manajemen krisis. Kenapa ini di awal saya sampaikan? Jangan sampai sekali lagi sahabat-sahabat yang saya cintai, pandu arah ini kita lupa setelah tidak adanya tahapan. Kita akan buka pandu arah ini ketika ada tahapan atau nanti ketika ada seleksi misalnya. Karena pasti akan muncul pertanyaan, entah di CAT-nya atau nanti di saat wawancaranya akan muncul tentang dasar hukum, kemudian turunan-turunan dari Perbawaslu. Nah ini kita refresh secara bersama-sama untuk apa? Untuk penguatan kelembagaan dan penguatan kehumasan kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, yang kebetulan ada teman-teman media juga saya lihat hadir di sini. Sahabat-sahabat perlu mengetahui bahwa dalam melakukan pengawasan pilkada kemarin, kami di Bawaslu Provinsi NTB sesuai dengan mandat undang-undang, mandat Bawaslu dan SC tentang penguatan kelembagaan atau kerjasama, kami di NTB telah memuat atau telah melakukan MOU. Ya. Totalnya itu ada 34 MOU dan perjanjian kerjasama yang telah kami laksanakan, yaitu antara lain dengan 10 kampus melakukan MOU dan PKS, kemudian ada 14 kerjasama dengan OPD, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya, termasuk mohon maaf yang saya lupa sebut tadi dengan teman-teman komunitas disabilitas. Nah ini MOU yang telah kami kerjakan ini, kami berharap mudah-mudahan kabak ya, walaupun anggarannya tidak ada, mungkin ya, kita bisa berdiskusi di kantor Bawaslu atau di kantornya teman-teman OPD atau di kantornya teman-teman disabilitas, bagaimana kita membangun sekali lagi kekuatan demokrasi yang prosedural dan demokrasi yang substansial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang berikutnya adalah untuk penguatan kelembagaan, Bawaslu NTB juga membangun 8 kampung pengawasan partisipatif yang tersebar hampir di semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, dari beberapa kampung pengawasan partisipatif ini mungkin bisa disampaikan ya, Dar, ya, di highlight-nya itu ada tabel itu. Nah, ternyata saya melihat kampung pengawasan partisipatif terbanyak itu ada di Kota Mataram, dan yang paling sedikit itu adanya di Lombok Timur, yaitu cuma 1 ya. Dari total semuanya dari seluruh kabupaten kota yang melaksanakan membuat kampung pengawasan partisipatif itu jumlahnya itu 95. Nah, sebelum saya ke soal humas, ini yang sudah kita kerjakan. Pertanyaan selanjutnya setelah ini ada, the next itu kayak apa? Dengan melihat peta, pertama tidak ada tahapan, yang kedua minim anggaran. Maka melalui forum ini saya menghimbau, ya, kalau ada teman KPU itu kita kasih dia server, kita internal kita himbau aja ya, bahwa kampung-kampung yang telah dibuat itu, ya, nanti kita teman-teman sesuai dengan arahan saya, seingat saya dulu pernah saya arahkan untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah di kabupaten masing-masing.
jelaskan ya kelemahan dan kelebihan pada pelaksanaan pilkada kemarin, termasuk soal kerja-kerja penguatan kelembagaan dalam hal teman-teman membangun tadi kampung politik uang, politik syarat, kampung pengawasan partisipatif dengan pemerintah daerah. Siapa tahu ya, pengalaman di Kota Mataram dulu itu pernah ada mau membuat 6 kampung, satu kampung itu satu kecamatan, satu kampung pengawasan partisipatif. Nah, saya berharap pasca pelantikan itu teman-teman bisa bersilaturahim dengan kepala daerah atau kepala daerah terpilih menyampaikan outlook ini atau kerja-kerja yang telah teman-teman kerjakan, sekaligus menyampaikan outlook penguatan demokrasi pasca pilkada. Itu soal penguatan yang pertama, soal penguatan kelembagaan. Yang kedua, soal kehumasan. Nah, teman-teman yang saya cintai, kita patut berterima kasih kepada teman-teman media yang selama ini selalu mensyiar dan mensyairkan kerja-kerja pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa yang kita kerjakan atau sahabat-sahabat kerjakan di seluruh kabupaten kota. Kalau saya membaca tren ya, di humas kita itu, pemberitaan yang bersifat eksternal itu sangat tinggi kita. Artinya yang bisa melibatkan pihak luar itu hampir di angka 680 sekian. Artinya kerjasama kita dengan media atau media itu punya peran penting untuk menyampaikan informasi atau kerja-kerja yang kita lakukan. Nah, saya berharap ke depan dengan teman-teman media juga begitu. Ya, ajaklah teman-teman media itu ngopi, nongkrong di kantor, ya kan? Apa kira-kira yang bisa dipublikasikan. Saya melalui forum ini ingin menginstruksikan kepada teman-teman korbit dan teman-teman staf. Karena tahapan sudah selesai, maka saya minta minimal tiap bulan teman-teman yang suka nulis, yang punya hobi nulis ya, misalnya ada Lombok Utara, ada Lombok Barat, kemudian ada Sumbawa, Pasanapia yang suka-suka nulis opini. Nah, kalau bisa tiap bulan menulis tentang bagaimana penguatan demokrasi yang prosedural dan substansial bersama teman-teman media. Itu kan tidak berbiaya dan saya yakin teman-teman media juga akan welcome. Karena kalau bicara basis anggaran kegiatan, memang karena ada revisi anggaran mungkin tidak ada kegiatan, tapi minimal publik itu tahu bahwa ada literasi yang ditinggalkan oleh kita semua sebagai lembaga penyelenggara ini. Termasuk tadi soal penguatan kelembagaan itu, misalnya teman-teman saya yakin sudah menjadi tokoh di masing-masing daerahnya. Ya minimal misalnya kalau di Lombok Timur atau di Pulau Seberang, ya setiap bulan lah misalnya khotib itu bicara soal bahaya politik uang, bahaya politisasi sara misalnya. Tidak hanya dalam perspektif pemilu dan pilkada, tetapi dalam perspektif kehidupan kita sehari-hari. Misal saya kasih contoh, membangun Nusa Tenggara Barat kan tidak boleh bicara soal sara misalnya. Karena itu akan menghambat laju investasi misalnya atau kepercayaan publik terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu bisa kita lakukan dan itu biasanya saya bisa pastikan itu tidak berbayar. Apalagi yang menjadi khatibnya itu adalah para korbit. Misalnya ada Pak Usman yang izin pada hari ini karena ada keluarga yang meninggal, itu kan dia bisa menyampaikan, karena sering menjadi khatib, bisa menyampaikan di forum khatib, bisa menjadi khatib, isi khutbahnya itu berbicara soal bahaya politik uang misalnya atau bahaya politisasi sara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kira-kira langkah-langkah konkret yang bisa kita kerjakan pasca pilkada atau tidak adanya tahapan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sahabat-sahabat yang saya cintai, kalau sahabat-sahabat melihat tren ya, apa di pemberitaan melalui media massa, media cetak, media elektronik sudah saya gambarkan tadi, berita eksternal itu kita sangat tinggi, malah di internal kita itu agak rendah. Kemudian jumlah publikasi di media sosial juga itu kita melihat tren masyarakat itu senang kepada
video dan lain sebagainya. Nah, ini harus ditangkap oleh teman-teman divisi humas atau kita selaku divisi humas ya. Harus kreatif, harus inovatif, harus edukatif. Prinsip kehumasan itu harus muncul. Nah, itu harus teman-teman lakukan. Sekali lagi, akan diuji kita ini ketika tidak ada tahapan, ketika minim anggaran. Kalau organisasi atau lembaga itu hebat kegiatannya, kalau ada anggarannya itu biasa-biasa saja, ya kan? Misalnya ada anggaran 1 miliar, top medianya, top media sosialnya, top kerjaan kelembagaan, publik anggap biasa saja. Toh juga ada uangnya, tinggal dikerjakan. Akan menjadi luar biasa ketika anggarannya tidak ada, tapi kita mampu melakukan kerja-kerja kelembagaan, kerja-kerja kehumasan yang prinsipnya tadi inovatif, ya, edukatif dan bertanggung jawab. Yang terakhir, sahabat-sahabat yang saya cintai dan seluruh peserta rapat evaluasi yang saya cintai, sekali lagi mudah-mudahan ikhtiar yang telah kita kerjakan, yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hari ini kita melakukan rapat evaluasi, menjadikan kita semakin kuat, ya, semakin semangat untuk tetap mengawal proses demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih juga atas kehadiran para narasumber, baik itu dari teman media, Pak Arul, kemudian dari Komisi Informasi, Pak Suhaib Turi, senior saya. Mudah-mudahan